Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita, memberikan nikmat, hidayah serta inayah sehingga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kita dalam beribadah. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya diberi syafaat besok yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya dan para pemirsa YouTube ya, pada kesempatan hari ini di malam yang barokah, yaitu malam nuzulul Quran, sedikit Pak Fauzan mau mengulas tentang nuzulul Quran. Perlu diketahui bahwasanya nuzulul Quran itu adalah peristiwa turunnya Al-Quran, turun dari Lauhul Mahfuz ke langit bumi. Jadi turunnya Al-Quran yang 30 juz itu tidak semuanya turun secara langsung ke Nabi Muhammad SAW, tetapi turunnya berangsur-angsur sesuai dengan konteks dan kejadian pada saat itu. Makanya turunnya Al-Quran itu dibagi menjadi dua, turun di Makkah dan turun di Madinah. Turun di Makkah disebut dengan ayat Makkiyah atau surat Makkiyah. Turunnya di Madinah namanya ayat atau surat Al-Madaniyah. Nah, perbedaannya apa? Perbedaan dari surat Makkiyah atau yang turun di Makkah itu sifatnya adalah berhubungan dengan akidah. Akidah membahas tentang siapa Allah, Allah itu Maha Esa dan sebagainya. Intinya adalah ketauhidan. Nah, sedangkan di Madaniyah itu hubungan dengan kemasyarakatan atau muamalah, hubungan halal haram itu nanti dibahasnya di Madaniyah atau surat yang turun di Madinah. Nah, nuzulul Quran seperti difirmankan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran linnas. Jadi pada malam atau bulan syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu Quran diturunkan. Fungsinya apa? Untuk manusia sebagai petunjuk. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi ada dua. Ada yang menjadi petunjuk, ada yang menjadi furqan. Furqan itu artinya pembeda. Ini halal, ini haram, itu dibedakan. Kalau yang pertama sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Seperti kita ketahui di surat Al-Baqarah, hudal linnas itu petunjuk bagi manusia. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Nah, pertanyaannya sekarang, kita yakin nggak bahwa Al-Quran itu turun untuk manusia? Nah, Al-Quran diturunkan untuk manusia dan alam semuanya itu untuk mengatur semuanya kehidupan manusia, baik itu yang alam jin maupun alam manusia. Hudal lil muttaqin, hudal linnas, petunjuk untuk manusia, petunjuk orang-orang yang bertakwa. Nah, bagaimana prosesnya turun? Turunnya itu berangsur-angsur. Makanya kita ketahui ayat yang pertama itu bukan Al-Fatihah atau bukan Al-Baqarah. Harusnya kalau kita lihat di mushaf, di Al-Quran itu di halaman pertama itu kita baca Al-Fatihah. Tapi kenapa kok turunnya itu Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq? Nah ini. Nah,
Quran yang dibukukan atau dimushafkan itu atas pertujuan dari Nabi. Ya, tetapi kalau turunnya Al-Quran itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya pertama kali Iqra. Nah, apa yang dimaksud dengan Iqra? Kenapa yang diturunkan pertama dengan Iqra? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah dengan nama Allah, dengan menyebut nama Allah, Tuhanmu. Karena kita itu disuruh membaca. Membaca ada dua, membaca mushaf dan membaca kauniyah. Makanya Al-Quran itu juga ada dua, Quran atau kalamullah yang berupa Al-Quran mushaf, dan kalamullah yang bermakna kauniyah. Jadi ayat kauniyah itu Al-Quran, ayat kauniyah itu adalah membaca tentang keadaan yang ada di seputar kita. Itu namanya ayat kauniyah. Baik, anak-anakku semuanya, ini yang perlu Pak Fauzan tekankan adalah bukan tentang nuzulul Qur'annya, tapi seberapa kita mengamalkan dan mengikuti apa yang telah diberikan oleh Allah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Sebagai penutup, Al-Qur'an diturunkan untuk kita semuanya agar diikuti. Satu. Kemudian diyakini apa yang ada di dalam Al-Qur'an 100%. Nah, caranya mengikuti gimana? Kita mengikuti dengan ulama-ulama, bagaimana cara ulama membaca Al-Qur'an, itu yang kita ikuti. Di pesan Pak Fauzan, di bulan Ramadan ini perbanyaklah membaca Al-Qur'an biar kita mendapat syafaat. Besok di alam kubur juga dapat syafaat, di yaumul qiyamah juga dapat syafaat. Baik, seperti itu yang bisa Pak Fauzan sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.